Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, juga orang-orang muda, anak-anak remaja yang saya kasih, di pekan keempat Prapaskah, saya memulai Pranekarisi tadi, saya mengatakan ini adalah hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita. Mungkin kita bertanya, kenapa disebut hari Minggu Letare atau hari Minggu sukacita? Yang pertama adalah bahwa karena antifon pembuka dalam Pranekarisi hari ini dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10 itu mengatakan tentang Letare Yerusalem. Bersukacitalah, hai Yerusalem. Dan alasan yang kedua adalah kita pas berada di pertengahan masa Prapaskah. Tidak kita sadari, sudah memasuki pekan keempat, sudah di pertengahan ini. Maka kita bersukacita karena apa? Karena aroma Paskahnya sudah mulai perlahan-lahan nampak. Kita hampir merayakan Hari Raya Paskah. Bacaan-bacaan liturgi pada hari ini kiranya memberi jawaban yang pasti tentang sukacita, Letare. Kenapa kita bersukacita? Mari kita perhatikan bacaan pertama yang tadi kita dengar dari kitab kedua Tawarik, menceritakan pengalaman bangsa Israel di masa lalu dalam dunia perjanjian lama, di mana satu kelemahan yang mereka miliki adalah selalu jatuh dalam dosa. Kadang-kadang jatuh dalam dosa yang sama, menyembah berhala, tidak percaya pada Yahweh. Karena itu cara Tuhan memberi koreksi kepada mereka adalah mengutus para nabinya untuk mengingatkan dan mengingatkan. Tapi betapa mereka tidak mendengar. Suara Tuhan mereka tidak dengar. Padahal Tuhan mengatakan, kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tapi mereka tetap bertegar hati. Masuk di kanan, keluar juga di kanan. Enggak bakalan tembus sampai di kiri. Ya, benar ya. Maka Tuhan kasih nabi-nabinya, mengingatkan. Ada nabi besar, nabi kecil, disuruh oleh Tuhan, tolong ingatkan umatku. Tapi tidak juga. Akhirnya murka Tuhan juga datang. Kota kediaman mereka diporak-porandakan oleh bangsa asing. Bahkan orang-orang yang kuat dibawa ke Babilonia
Dan di sana mereka menjadi pekerja. Dan di saat-saat seperti itu, Tuhan tidak berhenti memperhatikan mereka. Saking cintanya Tuhan pada mereka. Dia kasih lagi nabi-nabinya mengingatkan bahwa Tuhan tidak lupa pada mereka. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan kasih dan kerahimannya. Dari murka Allah yang dinyatakan dalam pembuangan di Babilonia, lalu akhirnya kerahimannya itu membawa pembebasan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menggerakkan hati Kores, raja orang kafir itu, dan meminta supaya menyuruh orang-orang Israel, umat Tuhan ini, kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem, untuk membangun bait Allah yang bisa mempersatukan mereka. Maka Kores selalu memberi pengumuman. Dengan dekretnya, dia kasih pengumuman yang merasa diri mereka adalah anak-anak Israel, silakan siap diri dan kembali ke Sion. Dan apa yang terjadi? Banyak yang kembali. Dan kelompok yang paling besar yang kembali adalah kaum Levitikus, kaum imam yang kembali. Ada juga yang masih tetap tinggal di Babilonia karena mereka sudah menikah dengan orang lokal, sudah punya kebun di sana, sudah bahagia, sudah happy-happy, ngapain balik lagi ke Sion? Ada yang karena perang saudara waktu itu mereka lalu sudah lari ke Mesir. Tapi yang lain kembali ke Yerusalem. Dan Kores juga masih mengingatkan, jangan lupa ya, semua barang yang kita rampas dari bait Allah, kasih mereka bawa pulang. Dan satu lagi adalah, kasih mereka uang saku, supaya mereka jangan kelaparan di jalan. Itu luar biasa ya. Itu Tuhan yang menggerakkan Kores. Maka sukacita hari ini, sukacita karena apa? Karena Tuhan itu sungguh baik. Apapun kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa, tapi ketika kita bertobat, Tuhan menganugerahkan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, minggu-minggu ini akan ada pengakuan dosa, jangan lupa mengaku dosa. Lalu dalam bacaan kedua juga menarik perhatian kita. Santo Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dan sukacita apa yang kita tangkap dari apa yang ditulis oleh Santo Paulus? Dia mengatakan, kamu itu mati karena kalian orang berdosa, tapi diselamatkan karena kasih karunia. Tuhan itu menyelamatkan kita karena kasih karunia, rahmatnya yang begitu berlimpah. Tidak memandang apakah you itu orang berdosa atau tidak. Dia mengampuni. Jadi memang kita mati karena dosa, tapi kasih karunia memberikan anugerah hidup kepada kita. Dan tidak hanya the grace of God, tidak hanya kasih karunia itu, tapi juga iman yang Tuhan berikan kepada kita. Di samping iman, tadi kita mendengar bagian terakhir dari bacaan kedua adalah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita, dan diharapkan kita juga akan berbuat baik kepada orang-orang lain. Sukacita juga, karena Tuhan sungguh baik. Dia tidak membinasakan orang-orang berdosa, tapi orang-orang berdosa Dia ampuni. Dia selamatkan dengan kasih karunia, dengan iman, dan hasilnya adalah orang bisa belajar untuk berbuat baik karena mengalami kasih karunia dan iman yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian dalam bacaan Injil, kita berjumpa dengan sosok seorang yang hebat, namanya Nikodemus. Ibu bapak sekalian, banyak orang pakai nama Nikodemus tapi tidak mengerti apa sih arti nama Nikodemus. Nikodemus itu artinya kemenangan umat. Pasti hanya ingat demos yang di belakang ya, tapi yang di depan ada Niko, victory, kemenangan. Kemenangan masyarakat, kemenangan umat. Dia memang unik. Dan dia percaya pada Yesus. Datangnya malam-malam pada Yesus untuk berdialog dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan pada dia perkataan yang luar biasa. Di samping dia bicara tentang misteri salib, anak manusia yang ditinggikan, dia juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia,
maka dia kasih anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Tuhan macam apa lagi yang seperti ini? Begitu luar biasa. Dia kasih anaknya yang tunggal. Dan kalau kita percaya, kita tetap hidup. Ada salib? Iya. Tapi ada keselamatan. In cruce salus. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang luar biasa hari ini. Apa yang Tuhan mau katakan pada kita pada pekan sukacita ini? Pekan Letare ini. Yang pertama adalah kata sukacita itu menghiasi semua liturgi kita hari ini. Sampai gaun Romo juga tadi saya katakan, I am the pinky priest today. Ya, sukacita karena apa? Karena pertama Tuhan menyelamatkan. Apapun kehidupan kita, Tuhan itu luar biasa menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Bukan tentang apa itu kasih karunia, tapi siapakah kasih karunia? Karena kasih karunia adalah Roh Allah sendiri. Roh yang dicurahkan kepada kita, yang memberi hidup kepada kita, yang lebih dulu memberikan kehidupan kepada Yesus Kristus. Dan juga iman yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu membawa kita pada perasaan sukacita. Dan juga sukacita karena Tuhan itu hebat. Kasih anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Apa yang kurang dari ini? Benar-benar sukacita. Maka dampak yang harus kita alami adalah nanti sebentar kalau pulang ke rumah atau yang ada di rumah, jangan lupa sukacita. Tidak hanya pertanyaan, apakah Anda sukacita? Ada sukacita. Bukan hanya itu. Tapi you harus membawa sukacita itu kepada orang-orang lain. Tetangga-tetangga kita harus melihat kita sebagai orang Katolik yang penuh dengan sukacita. Kita membawa sukacita pada siapapun. Di tempat kita bekerja, bawalah sukacita itu. Amin? Amin ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya terinspirasi pada bacaan Injil. Ada transformasi yang luar biasa dalam kehidupan Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam. Dalam Injil Yohanes ketika bertemu dengan kata malam, itu bukan hanya sekedar artinya malam. Mungkin karena dia takut atau tidak berani dengan teman-temannya orang Yahudi yang lain. Tapi malam itu juga bisa menandakan tentang kegelapan hidup. Pengalaman kegelapan. Pengalaman gundah-gulana dalam pribadi kita. Pengalaman pergumulan kehidupan kita. Yang menutup jalan untuk bisa bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan sesama. Dan di saat-saat seperti itu, Nikodemus hebat. Dia datang kepada Tuhan. Acuannya pada Tuhan. Dan Tuhan kasih nasihat yang istimewa kepada dia. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia kasih anaknya yang tunggal. Tapi sebelumnya dia juga katakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Anak manusia juga akan ditinggikan. Misteri salib dan kasih betul-betul menyatu. Dan itu sebuah transformasi yang membuat Nikodemus berubah. Dia berubah dari kegelapan kepada terang. Dia datang dan melihat terang sejati, yaitu Kristus sendiri. Saudara sekalian, masa Prapaskah itu haruslah menjadi masa transformasi radikal dalam kehidupan kita. Kita keluar dari zona kegelapan kita ke zona yang penuh terang benderang karena Yesus hadir di sana. Maka apa yang praktis untuk kehidupan kita? Jangan lupa mengaku dosa ya. Kalau kita dalam dosa itu kita masih dalam kegelapan. Kalau kita pergi mengaku dosa, kita melihat terang. Itu. Dan poin yang terakhir itu saya terinspirasi dari salib. Anak manusia yang ditinggikan, saya meminjam dalam Injil Yohanes tadi. Banyak kali kita omong tentang salib. Romo, ini salib saya loh Romo.
Apa Anda mengerti tentang salib? Kadang-kadang kita ngomong tapi kita nggak ngerti. Salib itu semua pergumulan kita, penderitaan kita, tapi membuat orang lain jadi bahagia. Salib Kristus itu tidak hanya sebuah kayu yang kasar yang dipikul oleh Yesus, tapi penderitaannya itu mendatangkan kebahagiaan, keselamatan yang kita rasakan, yang kita alami. Itu salib Kristus. Salib dari kita adalah ketika kita belajar untuk menderita, tapi penderitaan kita punya dampak yang positif, yaitu kebahagiaan kepada orang-orang lain. Kebahagiaan pasangan hidup, kebahagiaan anak-anak, atau siapa saja ketika kita berkorban, berdarah-darah demi kebahagiaan mereka. Itu adalah salib yang benar. Karena itu kita memandang salib. Tadi ada satu kalimat yang saya ungkapkan, in cruce salus. Pada salib ada keselamatan. Tapi saya mau mengatakan bahwa pada salib itu ada kasih yang begitu besar. Ada orang mengatakan begini, cinta yang paling tulus simbolnya bukan hati. Bukan. Ya. Orang boleh mengatakan, I love you, I love you. Lap-lap juga. Aku enggak percaya. Ya. Jadi simbol kasih itu bukan hati. Tapi simbol kasih yang benar adalah salib. Kenapa? Karena dia yang ada di salib itu tidak pernah berhenti mencintaimu. Luar biasa kan? Maka simbol kasih yang paling bagus adalah salib. Dia yang tersalib itu tidak pernah berhenti mencintai. Bapak sekalian, luar biasa kan sabda Tuhan hari ini benar-benar menyapa kehidupan kita. Mari kita bawa sukacita-sukacita ini kepada orang-orang yang kita jumpai sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.